Udah nih? Udah. Oke, kita wawancara sama Ardit Erwanda. Yang Playboy itu bukan sih? Waduh, jangan baru mulai, jangan gitu, Cing. Bukan, maksud gue yang di majalah Playboy kan. Erwanda juga bukan? Ada hubungan nggak? Erwin Erwanda kalau nggak salah deh. Andara Early. Bukan. Itu mah Tahu-tahuan lagi gua. itu mah modelnya. Lo emang referensinya ke sana ya. Kalau Playboy gue sih ke redaksinya. Oh, nggak tahu. Apa kabar, Dit? Alhamdulillah baik, Cing. Istri baik? Alhamdulillah baik. Anak? Anak juga baik. Anak. Lo gimana, Cing? Kabar, Cing? Alhamdulillah baik. Istri lo juga baik. Anak lo juga baik. Gue nanya istri lo dong. Oh iya, istri gue baik. Alhamdulillah. Anak gue juga baik. Dari Samarinda, Dit, lo, Dit. Samarinda, Cing. Ke Jakarta tahun? 2014 akhir. Ngapain? Liburan waktu itu. Iya, dan keterusan ini. Enggak, Cing. Jadi sebenarnya itu cukup panjang penjelasannya. Jadi gue 2013 ikut street comedy. Itu stand up fest-nya Metro itu kan. Iya. 2014 ikut lagi. Terus 2014 itu ikut Liga Komunitas Kompas TV. Gagal di babak pertama, tapi di 2014 akhir ditelepon Ko Ernest untuk gabung manajemennya. Oh, udah ada HH itu? Udah ada. Itu dari 2011 malah sih. Terus di situ tuh gue lagi di Samarinda, Cing. Makanya gue cukup bingung karena kalau dilihat dari anggota-anggota sebelumnya kan kayak G, Ari Kriting gitu udah punya nama lah, udah menang ini, udah menang itu. Terus gue tuh siapa gue tiba-tiba diambil, ditarik gitu. Begitu Makanya, ditarik baru dikasih nama Ardit. Jadi lo sebelumnya belum punya nama? iya, panggilnya Heh doang. Gitu. Bener juga. Enggak, maksudnya tidak punya titel, tidak punya gelar gitu, Ci. Gitu. Akhirnya gue pindah ke Jakarta 2015 akhir gitu, sampai sekarang. Menang stand up juga nggak ada? Nggak ada, Cing. Bener-bener, nih, gue ikut street 2013, gagal. 2014 ikut street, gagal. Liga Komunitas gagal di babak pertama, gitu. Makanya gue, kok diambil ya gitu. Makanya gue bingung, cukup bingung. Udah terjawab sekarang kenapa? Feeling. Kalau ditanya sama Koras, jawabannya feeling. Bener-bener feeling aja. Dan feelingnya bener apa salah? Nggak tahu sih. Gue juga masih ragu sampai sekarang. Iya. Terus akhirnya ikut Suci tapi? Akhirnya ke Suci. Nah itu tuh, jadi 2014 kan gue masuk, Cing. Diproyeksikan untuk ikut Suci 5 2015. Jadi gue belajar lah tuh. Jadi konsepnya itu gue ditandemin. Misalnya Ari Kriting ada job, gue 5 menit, 10 menit gitu. Iya. Iya gitu-gitu juga lah. Terus gue udah latihan 2015 ikut audisi di Bandung, gagal. Gagal lagi. Gagal tuh, padahal kan maksudnya, Ari tuh udah manajemen pop nih gitu. Terus ikut audisi, pasti lolos gitu-gitu nama orang. Terus gagal. Habis itu di grup manajemen nanya, gimana Dit audisi? Aduh, gue takut tuh, Cing, ngasih taunya kalau gue gagal gitu. Akhirnya gue kasih tahu gagal, akhirnya ikut nggak jadi audisi Suci 5, tapi opener Happiness Tour. Turnya Ernest. 2016 baru ikut Suci. Gitu. Jadi maksudnya 2016 itu ke Suci udah lumayan persiapannya udah 1,5 tahun lah untuk belajar diksi Jakarta, belajar komedi di Jakarta gimana gitu. Tapi kuliah udah kelar tuh waktu itu? Belum. Terus gimana lu? Gue tuh kuliah sempat cuti. Jadi tuh gue tuh kuliah 18 semester. 9 tahun? Ya jadi wajib belajar 9 tahun, Cing. Iya. SD, SMP, SMA. Iya gitu. Nah tapi gue sempat cuti beberapa tahun. Kan bisa online tuh, gue tinggal skripsi, Cing. Gue tuh kuliah dari 5 tahun udah selesai kuliahnya. Skripsinya yang lama. Jadi bisa online gitulah, bisa gitu. Nah, yang kocak nih setelah setelah kuliah selesai, skripsi selesai, gue disuruh speech di Yudisium untuk lulusan berprestasi. Tahun berapa? 2000 lulusnya. Masuk kuliah tuh 2009. Lulusnya tuh 2018 berarti. Lama ya. Jadi gua tuh speech lulusan berprestasi setelah lulusan tercepat. Jadi kan maksudnya kayak ngebandingin gua gitu. Terlama sebenarnya sih. Makanya. Sebenarnya terlama gitu emang dikerjain. Udah mamat sih kalau mamat lebih lama. Mamat berapa lama? 10 tahun setengah. Hari Keriting, Cing. Hari Keriting. 13. Kelar tapi? Kelar. Hari Keriting 13? Seinget gue lama banget, 13 pokoknya. Dia pokoknya setaranya sama rektor, seinget gue. Udah lama. Lurus jadi pudek lah paling kali. Pura-pura pendek. Badan tinggi. Iya. Kelar tapi
Kok bisa online itu maksudnya? Ngirim? Iya, jadi jadi- sebelum zaman pandemi ini lo udah online kuliah? Jadi kalau tinggal skripsi doang tuh kan bisa ini Cing, apa? Via email aja sama dosennya, revisi-revisian gitu. Nah, jadi sedangkan kalau misalnya butuh fisik atau langsung itu ada adik gua di satu fakultas, gua sama adik gua. Jadi adik gua bisa ngewakilin lah, datengin dosennya gitu-gitu. Dah, Iya. maksud bisa gitu? Mukanya mirip, Cing. Ya enggak lah, bisa mirip-mirip kan ada bukannya lo. Ibunya dosen. Iya. Ibunya dosen. Ibu gua dosen gak, Cing. Oh. Kampus itu juga. Jadi kenal gitu. Oh, karena orang dalam. Ya anak saya di Jakarta gini gitu. Ada ini nggak bisa caranya nggak untuk konsul tapi online bisa katanya gitu. Bentar, Dit. Udah. Ya. Ulang lagi nih. Enggak. Oh, enggak. Enggak diulang, itu dipotong aja dihabisin. Kirain kan dari udah kirain diulang lagi. Iya. Gitu, Cing. Tapi ibu lo dosen apa? Ibu gue tuh dosen kehutanan. Kan jauh. MIPA ya, kehutanan tuh. Iya. MIPA. Enggak, Cing. Kehutanan sendiri. Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Lo FISIP. Gua HI sama kayak lu kan. Iya, FISIP tapi kan lo FISIP. di bawah FISIP. Di bawah FISIP. Gitu. Tapi kenal lah sama. Tapi kenal. Jadi Kayak komunitas stand up dosen. aja gitu. Iya. Mungkin ada grup WhatsApp-nya kali ya Iya. dosen-dosen ya. Gitu. Iya. Akhirnya bisa lulus. Lulus alhamdulillah. Lo inget gak judul skripsi? Ya iyalah. Gue udah lulus. Sebagai sesama anak AI, Cing ya. Iya. Karena nanti gue coba bedah ini deh. Nih. Gue ingat. Peran International Organization of Migration dalam penanggulangan tsunami Aceh 2004 sampai 2009. Oh, negaranya apa aja tuh yang lo bahas akhirnya? Jadi, jadi penguji Iya, tiba-tiba. Cing. karena harus ada lebih dari satu negara yang lo Jadi bahas. IOM itu tuh Cing kayak seingat gua ya. Iya. Itu di bawahnya PBB untuk jadi manajemen bencana untuk jadi banyak migrasi gitu-gitu. Nah itu tuh dari Inggris, dari Red Cross itu ke IOM dulu untuk membantu tsunami di Aceh gitu-gitu, Cing. Nah, di mana letak peran? Beres ini S2 kayaknya. S2 kayaknya. Lo apa, Cing? Gue itu sengketa kepulauan Kuril. Hah? Kuril ada antara Uni Soviet dengan JNT. Bukan. Itu mah Kuril. Antara Uni Soviet dan Jepang pada pasca Perang Dingin. Anjay gak pasca Perang Dingin. Itu berapa tuh biaya bikinnya tuh? Enggak dong, kan kopian doang. Dari semua kata itu aku bingung. Bingung semua, aku nggak tahu. Kan jadi pada saat pasca Perang Dingin, Uni Soviet udah mulai bubar. Perang dingin tuh gimana maksudnya, Cing? Di kulkas perang dingin. pada geget semua. Iya. Perang Dingin itu adalah perang antara blok timur dan blok barat. Perangnya tuh nggak ada sebenarnya. Secara fisik nggak ada perang. Underground. Iya. Nggak ada perang juga. Nggak pernah ada tuh perang antara Uni Soviet dan Amerika nih. Nggak pernah ada secara perang fisik. Tapi di Olimpiade dia bersaing, di antariksa dia bersaing gitu-gituan lah. Kayak gitu. Uni Soviet menguasai kepulauan itu. Kuril. JNT. Bagus. Jepang National Terrorism. Wah, bagus. Ada aja. Mengklaim itu Punya mereka. Pada saat Uni Soviet bubar kan tuh bernegara-negara terbentuk kecil. Jepang mau ngambil lagi. Nah, dia harus bernegosiasi sama siapa nih di antara ini gitu. Ribet dah, gue juga agak ngerti. Tapi lulus aja. Lulus dan satu-satunya A dalam kehidupan kampus gue itu. Oh, Cing Adil Uni kan? Iya, yang lain E. Jadi itu A, yang lainnya E semua. Berapa halaman lo skripsi? Karena gue cuma 28 itu. Nggak mungkin 28, bukan Cing. skripsi gue. Bab 1 aja udah belasan kan? Iya, nama gue bukan skripsi. Makanya gue pas diuji lo sama majalah Gatra atau Belanda Gatra. Karena gue ada jalur non skripsi. Hah, gimana? Di HI gue ada jalur non skripsi, skripsi dan non skripsi. Gitu. Maksudnya gimana, Cing? Kalau skripsi ya bikin skripsi, non skripsi nyogok.
Nggak tahu, Kok bisa ya? Gue juga bingung nih. Kok ada jalur skripsi dan non skripsi, tapi dua-duanya Karya bikin tulis. Oh. Yang satu minimal 60 halaman kan kalau skripsi. Yang satu bebas. Oh gitu. Nah, gue pilih yang bebas. Tapi lebih banyak yang bebas memang ketimbang skripsi. Banyak yang skripsi. Lu Karena kenapa bebas? derajatnya lebih rendah nih kalau yang non skripsi. Kalau lu mah yang penting lulus aja. Yang penting gue lulus. Karena gue udah deadline tuh, udah terakhir udah di semester 14. Sama udah nggak ada cuti, nggak ada apa. Jadi kalau lo mau lulus harus lulus semester ini. Tanggal 1 Juni kalau nggak salah. Dan gue 30 Mei-nya baru sidang. Alhamdulillah lulus. Itu yang gue omongin Cing waktu gue yudisium tuh. Jadi kan sebelum gue tuh yang tipe-tipe anak yang belajar mulu lah. Jadi dia, kita sebagai mahasiswa yang gitu-gitu. Gue naik, gue langsung, Anda yang lulus cepat jangan sombong dulu karena Anda belum tentu sukses. Gue bilangin gitu. Waduh. Hening tuh. Terus gue bilang, apalagi yang lama kuliahnya. baru. Oh. Tapi lo ngerasa ada ininya nggak sih? Ada gunanya nggak sih hubungan internasional? Udah kalau gue bilang enggak, kampus gue nih ntar. Enggak, menurut gue sih Cing, kalau dari gue ya, gue tuh lu ngambil HI karena keinginan sendiri. Iya. Kalau Tapi gue karena tuh- gue nggak tahu Hah, maksudnya? HI itu apa gitu. Dikit-dikit hai gitu. Bukan. Jadi gimana ya? Gue itu IPA jurusan A1. Waktu UMPTN apa sih? SPMMB itu. Si Penmaru. Sipenmaru itu kalau jurusan IPA boleh milih jurusan IPS. Jadi 3. IPA-nya 2, IPS 1. Nah, gue IPA kedokteran sama teknik. Nah, IPS-nya apaan ya? Orang cuman beda berapa formulirnya gitu kan. Akhirnya gue pilih HI karena gue lihat rasionya nih antara daya tampung dengan peminat nih paling tinggi. Berarti ini bagus nih. Gitu. Tapi yang lolos akhirnya HI. Yang HI. Nah, kalau gue Cing ngambil HI karena ada temen gue di situ, senior gitu. Semata-mata itu. Jadi tuh gue tuh dulu SMP. Cewek senior lu? Enggak, cowok. Oke. Oh. Enggak. Jadi gue SMP SMA tuh kayak cupu gitu lah Cing. Jadi kayak yang di kelas doang. Terus gue tekad kuliah gue harus gaul gitu. Habis itu ada temen gue anak 2003 gitu. Jadi udah senior banget di kampus. Ah ini aja lah. Jadi gue ada abang-abangan gitu. Semata-mata karena itu. Tapi begitu kuliah lo suka sama pelajar sama ini? Begitu kuliah sih orang-orang pasti bilang kalau HI, bahasa Inggris lu bagus dong gitu. Tapi kayaknya gue nggak gitu juga. Iya, gue juga nggak terlalu. Tapi cuma paling nggak kalau ada tulisan kita ngerti. Ngerti. Karena kita apa ya namanya ya? Buku-buku kan referensinya bahasa Inggris. Belum banyak bahasa Indonesianya. Iya. Kalau gue sih seneng-seneng aja Cing, karena ya ilmu baru sama baru-baru banget kan kayak humaniter kayak gitu-gitu. Terus sistem ekonomi Indonesia, ekonomi politik Indonesia gitu-gitu. Gue Ekopolin namanya tuh. Iya, Ekopolin. Ekopolin ya. Nggak ngerti kan lu? Nggak ngerti ya. Sorry ya ini bahasan anak HI. Anak HI. Orang-orang cerdas. Iya. Tahunya lebih ke bundaran. Iya, cuman bundaran. Bundaran HI. Tapi bundaran tuh sebenarnya bundaran atau bulatan? Hah? Namanya Bundaran HI. Bundaran Cing? Bundar tuh bola. Bundar. Bundaran karena bisa dikelilingin, Cing. Iya. Sama mobil, sama motor. Bulat, bola bulat, tuh bola. Bola bundar dong. Bundar itu Topi bundar, Cing. ya kan topi saya. Universitas topi baru bundar. Gundar. Gundara Putra Petir. Ya, Gundala. Iya. Tapi berguna kalau gue sih akhirnya ngerasa setelah ini ternyata mungkin gunanya karena kita terbiasa mikir banyak. Iya. Enggak cuma satu cabang gitu. Ada satu masalah pasti kita pikirin politiknya, ekonominya, terus kebudayaannya segala macam. Iya, betul. Pelajarin Tapi ya. dari HI Cing gue tuh belajar kalau misalnya ada masalah apa sebenarnya tuh kalau kita lihat gambaran secara luas itu tuh banyak sisi-sisi lain yang membuat jadi masalah seperti itu ada gitu. Iya, kayak negara gitu. Benar. Ya, HI itu memang lebih ke zoom out ngeliatnya. Iya, betul. Tapi begitu ke zoom in, gede. Iyalah. Iya. Nah, ini apa? Gue inget tuh. Kaos jurusan gue awalnya itu, hubungan internasional angkatan 89 tuh quote-nya dari Stalin. Yang bilang, kematian satu orang itu disebut tragedi. Kalau kematian banyak orang, hanya statistik. Wah. Benar itu. Keren. Stalin ngomong begitu. Stalin siapa, Cing? Stalin itu Stalin 3 uang apa? Ya. Nah, iya Stalin siapa ya? Oh, ini George Stalin. Joseph. Oh, Joseph. Yang itu
yang dari Uni Soviet. Stalin gitu. Ya dah, ya begitu dah, HI keren lah pokoknya dah. Tapi bangga ya. Bangga, keren gitu maksudnya. Keren. Kalau misalnya kayak jurusan lain kan orang sering dengar gitu. Tahu lah kalau HI itu belajar apa? Kita jelasin tuh, nggak ngerti juga gua sebenarnya gitu. Tapi kelar lah akhirnya ya. Kelar alhamdulillah. SIP, Sarjana Ilmu Politik. Sip. Iya, dulu tuh ada canangan diganti jadi ESOS kan, Cing. Tapi nggak jadi, masih SIP gitu. ESOS itu ada kayak yang sosiologi, terus kesejahteraan sosial kalau di terus administrasi ESOS itu. Nah kemarin itu di kampus gua ada, ya dicanangkan aja HI itu lulusannya jadi ESOS juga. ESOS itu ESOS so nice apa ESOS? So good ya? Kayak jauh Bagus. ya, jauh tapi ngerti yang penting. Bagus. Iya. Iya. Karena komedi itu dimengerti baru diketawain gitu ya. Yakin aja dulu sebenarnya. Yakin aja dulu, nggak gitu. apa-apa. Iya. Di Samarinda lo bareng si itu dong, Setiawan Yogi. Sebenarnya founder Samarinda itu malah Kemal, Cing. Kemal Palevi. Jadi Kemal Palevi founder sama Yogi, tapi pas mau mulai open mic kedua, Kemal cabut ke Jakarta kuliah. Gitu. Dia udah suci juga. Kemal belum deh. Dia memang tujuannya kuliah kan di sini kan di KJ. Oh iya. Gitu. Gue pernah itu Sun Samarinda. Iya, sama Bintang BT sama Gamaya. Oh iya, tapi gue Sama udah nggak di Samarinda deh kayaknya. Lu udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Gimana Cing Samarinda, Cing? Ya sama-sama aja sih. Bagus. Samarinda kayak sama siapa sih? Tapi katanya bener gak sih kalau kita minum air Samarinda itu akan balik lagi? Iya itu mitosnya gitu. Cuman gue minum gak minum kan kampung gue di situ. Iya. Dia mau balik-balik juga. Jogja gitu? Jogja gitu, minum air Jogja katanya bakal balik. Orang emang ada urusan aja kan? Yang di Jogja itu Masa sih Jogja kalau minum air Jogja terus balik ke Samarinda? enggak, Cing. Enggak. Yang gua tahu tuh di daerah Merapi kalau kita minum lava itu nggak balik lagi, Cing. Mampus lu. Udah mati di sono. Iya. Dit, tapi lu masih stand up gak sih, Dit? Sebenarnya sekarang lagi semangat lagi, Cing. Karena baru sekarang gue punya materi tentang pengalaman hidup. Kan gue dari stand up tuh dari 2011 sampai lulus uji pun gue tuh materi gue ya observasi gitu. Kalaupun ada pengalaman itu sebenarnya observasi tapi gue jadiin pengalaman gue seolah-olah gitu. Iya. Nah baru sekarang nih setelah gue punya anak, setelah bokap almarhum meninggal gitu. Gue jadi udah meninggal. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nggak setelah Inelorajun udah meninggal. Gitu. Kok jadi alhamdulillah. maaf salah. Iya. Jadi udah meninggal gitu. Jadinya itu jadi materi gue. Jadi gue kayak dunia baru, Cing, stand up karena gue punya pengalaman yang bisa gue ceritain ke orang-orang gitu. Emang bokap meninggal ini banget. Lo apa ya? Iya, jadi gue tuh kan dari dulu, Cing, cuek gitu orangnya. Tapi setelah bokap meninggal tuh baru nih gue ngerasa karena stand up kita tuh jadi hilang empati, Cing. Udah kayak ngerasa nggak lu kalau misalnya ada tragedi ya kita mikirnya wah materi baru nih gitu. Nah bokap gue meninggal, gue jadi ikhlas banget karena di akhir hayatnya juga bokap gue ngelucu mulu. Kan gue lagi ke ICU, Cing, lagi nganter pakai kursi roda. Bokap gue udah teler gitu di kursi roda, udah lemes. Ditanya sama perawatnya, "Bapak riwayat jantung ada?" "Ada." "Kalau gula?" "Wah, di rumah tuh di dapur." Gitu, Cing. Padahal udah lemes gitu. Tapi Maksud gua iya. ntar dulu gitu, nanti dulu. Ya mumpung masih bisa ngomong. Tuh karena itu, Cing, gue tuh sampai bokap gue tuh pokoknya dukung gue banget stand up gitu. Gue sampai ngerasa ini kayaknya bokap gue sakit bercanda gitu. Gue sampai nurunin beliau ke liang lahat tuh gue sampai mikir, wah gitu gue mikir. Takutnya bohong-bohongan. Iya, takutnya bohong-bohongan karena ya gitulah. Makanya gue tuh sekarang yang sedih pencapaian yang gue capai sekarang tuh nggak bisa gue ceritain ke almarhum gitu. Kapan sih bokap meninggal itu? Maret tahun lalu. Oh. Jadi itu pas lagi seneng-senengnya, gue sih bersyukurnya bokap sempat ngerasain punya cucu lah dari gue kan. Gitu, Cing. Iya. Emang di Jakarta dia atau di sana? Samarinda. Di Samarinda. Samarinda. Kan lu terpisah cukup lama lah sama bokap, tapi sebenarnya memang akrab sama bokap. Sebenarnya tuh karena bokap gue kan sempat tinggal di Jakarta, Cing, nemenin adek gue. Adek gue kan ngeband kan. Udah lumayan tuh udah masuk kompetisi di TV gitu-gitulah. Jadi
jadi gaul juga karena ngumpul sama anak-anak. Sempat dari Ah. Jakarta gue bolak-balik ngekos, rumahnya di Cengkareng waktu itu gitu. Jadi lumayan deket gitu. Cuman waktu beliau meninggal, gue nggak di sebelahnya gitu. Udah di Samarinda tuh. Jadi gue pulang pas dimakamin. Pas dimakamin. Jadi gitu. meninggal di Samarinda. Iya. Iya. Nah, lu memang didukung? Wah, dukung banget, Cing. Jadi tuh Jarang-jarang, Dit. emang jarang. Makanya gue bersyukur banget. Jadi bahkan open mic pertama, Cing, bokap gue datang, nggak bilang-bilang. Bokap gue nontonin gitu dari depan gitu. Jangan bawa materi yang itu, Dit, kurang bagus gitu-gitu. Jadi Emang dia juga merhati stand up? suka ngelucu aja, cuman nggak lucu. Cuman dia suka gitu kan, adek gue ngeband gitu. Jadi Iya. dia seni tuh. Jadi nyokap gue itu memang anak teater sama puisi. Oh, Kalau memang nyokap, darah seninya ada. iya. Ya, Kalau ya. bokap itu dia kayak ketua OSIS gitu-gitulah. Jadi memang ngobrol depan orang banyak gitu. Sebenarnya lucu kali bokap, cuman kadang-kadang kita memang kalau sama bokap tuh udah defense duluan apa yang diomongin. Iya, mungkin. Jadi nggak, kayaknya apaan sih bercandanya bapak-bapak gitu. Iya. Ya. Kadang tuh gue baru ngerasa sekarang gue tuh bener-bener jadi kayak bokap. Bokap gue tuh sering mirip-miripin orang, Cing. Dadah, tuh mirip Ahok gitu-gitu. Lah apaan sih, enggak, tapi sekarang Padahal gue gitu Ahok. ke orang. Padahal emang Ahok. Padahal emang Ahok. Enggak ada, itu pas Basuki, tahu itu Basuki. Basuki Surojo. Jahiti. Gitu, Cing. Iya. Sekarang lo suka mirip-miripin orang gitu juga? Iya, gue jadi kayak bapak gue gitu. Oh. Kayak misalnya dulu kelakuan, misalnya bapak gue yang gue nggak ngerti, kenapa sih dulu bokap gue gitu ya, gitu. Sekarang lo lakuin? Sekarang gue lakuin, kayak Iya, dulu sama bokap gue. persis. Dulu gue tuh sempat hidup enak, Cing. Jadi yang tipe-tipe yang anak sekolah berangkat minum roti sama jus jeruk gitu-gitu. Kok minum roti? Makan roti Makan sama roti, jus iya. jeruk gitu. Pokoknya yang anak orang kayak gitu. Tiba-tiba bisnis bokap gue tuh nggak gitu kayu waktu itu kan, di Kalimantan lagi iya. naik-naiknya, terus sempat jeblos. Akhirnya gue nggak seenak dulu lagi lah. Sedangkan bokap gue ada pilihan dimutasi ke Jakarta waktu kerja di bank. Terus bokap gue nggak mau karena milih orang tua, nemenin orang tua udah tua gitu. Terus gue bilang, mending pindah ke Jakarta, enak hidupnya gitu-gitu. Sampai sekarang pas beliau meninggal dan gue jadi orang tua, gue baru paham pilihan itu yang benar sebenarnya. Nemenin orang tua? Mm-mm. Dan lo nggak sempat nemenin lagi pada saat? Iya, makanya. Lo waktu itu ngapain? Waktu itu gue di Jakarta, Iya, ya maksudnya Nggak ngapa-ngapain? Aduh, padahal lagi sakit bokap di Samarinda. kenapa, Cing? Enggak ini. Belek. Sedih-sedih. Tapi mulu. lu gitu juga, Cing. Maksudnya setelah tua baru sadar kelakuan. Iya. Iya kan? Ada beberapa hal yang dulu kayaknya nggak masuk di kita, nih bokap apaan sih, terlalu berlebihan, dan sekarang gue lakuin Iya. gitu. Kekhawatiran ke anak terutama. Iya, betul. Ke anak dulu misalnya gue naik mobil nih sama bokap gue nyetir, gue di samping, dia suruh ditutup tuh yang ceklek gitu. Oh iya, dikunci. Buruan tutup, ntar yang punya datang gitu. Berarti bokap lu emang lucu juga? Iya, emang maling lah. Bokap gue emang lucu gitu, tutup gitu. Nggak mau jalan dia sebelum itu ditutup. Sama sekarang gue juga gitu, cuman harus seat belt. Iya. Kan kalau itu udah ketutup langsung. Sekarang lu yang ngasih tau bokap lu? Bukan dong, gue kasih tahu ke anak gue. Tutup pintu mobil bokap gue. Nggak, berarti safety buat anak itu apa namanya utama gitu. Iya. Buat kita kan cerewet banget sih waktu itu gitu. Nah, makanya sekarang gue, Cing, dulu tuh gue kan pacaran 8 tahun nih. Setelah Menikah tuh kayak nggak ada, maksudnya nggak banyak berubah lah. Karena gue istri gue juga di Jakarta, tinggalnya dia di UI juga, Cing. Terus tapi semua berubah setelah punya anak. Wah, gue tuh yang dulunya cuek apa segala, sekarang tuh udah ada anak, gue kasih semuanya dah buat lu gitu. Apa yang dulu gue nggak punya, kalau gue bisa kasih sekarang buat lu, gue kasih buat lu gitu. Jadi tujuan gue sekarang anak gue hidupnya lebih enak dari gue aja gitu. Bener-bener semuanya buat anak. Iya. Dan udah lo usahakan sampai segini nih, udah lo usahakan. Iya. Udah gue usahain banget. Pokoknya semuanya berubah lah semenjak punya anak. Nggak bandel lagi? Lo? Enggak lah, Cing. Enggak. Nggak. Kenapa? Jadi gini nih. Kata Jegel, lo tuh orang yang paling nggak bandel di antara anak-anak stand up gitu. Tadi gue ngopi enggak, Iya. ngerokok Ngerokok enggak. enggak.
olahraga gue rajin. Rajin. Terus judi enggak. Ya, pokoknya enggak semua lah. Diam. Ya udah kita kalau dia nggak ngomong ya Iya, kita diam aja gitu. aja lah. Iya. Gitu. Tapi masa nggak ada bandelnya sih? Masih ada. Masih ada. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Semenjak udah punya anak. Semenjak udah punya anak. Berarti sebelum punya anak. Ya kan dulu Cing, gue tuh jadi gini, gue tuh sampai sekarang masih sering panglingan Cing. Kayak misalnya duduk di sini aja, gue tuh kayak masih nggak nyangka. Kayak lu yang dulu gue liat di TV, tiba-tiba gue ngobrol bareng gitu. Gue sering gitu, misalnya gue syuting gitu. Kayak Mili Mamet, kan ada Dian Sastro gitu, Geng Cinta. Gue nggak berani masuk ruang talent Cing, karena gue kayak nggak enak kayak artis semua gitu. Bahkan yang sebenarnya gue juga hak gue dong masuk situ gitu. Iya dong, Gue sering gitu Cing, kayak misalnya apa ya, syuting apa gitu. Kok gue bisa ya sama dia ya, bisa satu frame gitu-gitu Cing. Gue sampai sekarang masih gitu. Sama istri lo? Enggak kan? Enggak. Kok bisa nikah sama dia ya? Lu masuk jangan ya gitu. Gitu. Itu ngapain ya? Tapi dia malah masuk ruangan cinta. Tapi lo sekarang sudah total masuk ke dunia komedi. Total Cing. Iya. Di HH lo sebagai apa? Talent atau ada ininya lagi? Enggak sih Cing, talent aja. Talent aja? Talent. Sebenarnya kan memang ya manajemen, talent sama manajemen sama talent itu pilihannya emang itu aja. Nah kalau si Ari, Bene termasuk manajemen itu atau dia talent doang? Talent. Semuanya talent. Cuman ya maksudnya karena kan kita konsepnya kekeluargaan ya. Jadi misalnya ada yang berhubungan dengan kreatif atau apa ya saling bantu aja Cing. Rembukan aja kira-kira apa yang bagus gitu-gitu. Termasuk film-film. Lu nggak syuting itu sekarang? Sinyal. Gue lagi persiapan yang sama Bang Aco gara-gara warisan Cing. Gitu. Jadi syutingnya emang bentrok barengan sama prepnya. Persiapannya. Iya, persiapannya. Nah itu proyek HH juga? Proyek HH juga. Aco emang di HH juga? Iya, Aco HH Cing. Jadi tuh gua, Kang Soleh, Aci, Bene, Ari Kriting, G, Ko Ernest, sama Kristo Emmanuel, 8. Aco akhir-akhir ini kan? Sebelumnya? Iya. Begitu dia jadi sutradara baru masuk? Enggak, Cing. Dia itu 2000, lumayan lama juga, tapi udah masuk ke Hakop gitu. Iya. Jadi kayaknya memang diproyeksikan jadi sutradara semuanya gitu. Jadi awalnya nulis skrip, habis itu komedi konsultan, baru ke sutradara. Gitu. Iya. Kayaknya mulus-mulus aja lo di ini kalau dengar ceritanya anak orang kaya. Sebenarnya mah enggak Cing. Anak orang kaya pernah makan roti sama jus ya dulu gitu. Sekolah itu jarang banget itu. Tapi habis itu gue tuh Cing, habis itu kan SMA tuh langsung, dulu tuh gue mobil 3. Waduh. Iya. Mobil 3, terus motor 3 juga kalau nggak salah. Habis itu pas bisnisnya jeblos, langsung Di Kalimantan? Di Kalimantan. Motor tinggal 2. Mobil? Mobil nggak ada. Mobil malah nambah. Enggak lah. Enggak. Itu motor tinggal 2 karena rentalnya habis tuh yang 3. Enggak Cing. Jadi sempat turun kan. Habis itu karena gua ada patokan sebelumnya hidup enak. Jadi sekarang tuh kayak kok nggak kayak dulu ya gitu-gitu. Nah, dulu tuh gua nggak paham kalau gua tuh banyak duit. Jadi kayak nggak sadar gitu. Pas udah nggak ada duit baru ternyata ini ya gitu. Jadi kayak SMA gue pakai Ninja dulu, Ninja Double R tuh, Ninja R yang 2 tak. Gue nggak ngerti tuh, ya pakai aja. Tapi pas kuliah gue pakai Supra gitu-gitu. Jadi itu sulit pertama, sulit kedua setelah gue pindah Jakarta, gue pikir kan hidup akan enak karena udah masuk H-Corp atau apa gitu. Tapi ternyata memang konsep H-Corp tuh nggak pernah yang nyuapin. Kayak lu berusaha juga gitu. Gue satu kos sama Ari Kriting, cuman gue nggak berani negur Ari Kriting karena wah artis gitu nggak enak negor, ntar ganggu dia waktu dia sibuk gitu loh Cing. Habis itu pindah ngontrak sama anak-anak Jakbar sama Jegel sama Lolo. Itu tuh yang makan ini 8.000 nih Gel. Kita berarti kalau makan ini 3 kali pas nih 24.000 buat hari ini gitu-gitu. Habis itu setelah suci barulah kebuka jalan-jalan sampai sekarang alhamdulillah lah ada jalan. Berapa lama lo satu kosan sama orang-orang tidak berperikemanusiaan itu? Jegel baik kan dia. Iya. Cuman
Iya, cuma baiklah dasarnya kan gitu. Cuma Nah. salah jalan itu. Gua tuh sama Jegel dikontrakan satu kamar. Habis itu ngekos satu kosan. Habis itu sekarang kontrak rumah sebelah-sebelahan. Terus pas final juga berdua gitu. Jadi kayak terus yang kesel nih, Cing, kalau lu nonton Grand Final Suci 6, setelah juara satunya adalah Indra Jegel. Jegel sujud syukur. Gua ngajak dia peluk. Jadi gua kayak dia di bawah lagi. Gitu fuck, gua malu tuh yang gitu tuh. Gua ngapain gitu. Dia nggak sadar lagi. Iya. Brengsek. Kacau lagi. Iya. Iya. Gitu. Jadi kayak memang udah diatur lo berdua terus. Iya, gitu. Iya. Makanya, jadi sedangkan gue tuh, Cing, dulu di Samarinda tuh, gue tuh kan ikut stand up karena gue dulu pendiam, Cing, nggak punya sarana prasarana untuk ngomongin apa yang ada di hati gue gitu. Terus setelah ada stand up, kayaknya ini media gue nih untuk ngomongin perasaan gue, opini gue gitu. Nah, lo lihat siapa itu? Lo lihat sadar bahwa si stand up ini bisa jadi sarana lo buat ngomong. Dulu tuh gue ngeliat Radit di Komedi Cafe apa yang dulu stand up pertama tuh. Iya, 2011. Ya, terus gue bilang kan Radit ini kan orangnya kayaknya pendiam gitu, tapi dia bisa ngomong banyak di sini. Kayaknya ini dah jalan gue gitu. Akhirnya gue stand up. Gue sempat kerja juga sebelumnya, cuman gue kerja tuh nggak ini, Cing, nggak cocok kayaknya gue kerja kantoran. Kerja apaan lo? Gue sempat di salah satu provider lah. Jadi kayak head sales gitulah. Terus gue tuh nggak cocoknya karena gue harus ngejilat ke orang, gue nggak doyan, Cing, gitu kayak. Terus gue kerja bener, diomongin tuh sama teman-teman gue, wah Ardit cari muka gitu. Maksud gue kerja bener dikatain, kalau kerja nggak bener apalagi gitu. Iya. Makanya Nggak punya muka kalau nggak punya muka udah gitu. salah masih ini. Ya. Makanya kayaknya gue kalau kerja kantoran enggak deh gitu. Berapa lama lo jadi head kan cukup lama berarti? Itu 6 bulan apa, Cing? Jadi waktu itu tuh yang ngerti laptopan, modem-modeman gitu gua. Jadi akhirnya gua diangkat untuk ngurusin semua yang itu. Jadi kalau misalnya ada yang beli modem ke gua settingin gitu, Cing. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau panjang mah lumayan juga perjuangan gua. Dulu tuh malah bini gua tuh yang biayain gua hidup. Sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Nanti akan membiayai lo mati sih. Kalau dulu kan apapun dia tuh pokoknya biayain gue terus. Tapi kalau sekarang apapun yang istri gue mau biasanya nggak gue beliin. Iya, karena dia mampu ya. Hingga gini dia ini masih hidup enak terus sebenarnya. Jadi tuh dulu bini gue kan dia anchor di TVRI. Terus dia pokoknya duitnya ada lah. Terus dulu tuh kalau jalan dia yang bayarin gitu apa segala dari 8 tahun yang lalu tuh. Sampai sekarang makanya gue kayak ya balas budi lah karena gue ngerasa gue ada di sini juga karena dia gitu. Lo pacaran di Jakarta? Pacaran dari Samarinda, Cing. Gitu. Makanya tuh sekarang gue seneng ngajak-ngajak orang yang gue pikir dia pekerja keras gitu. Karena gue tahu gue juga ada di sini karena dibantu orang gitu. Dulu tuh gue 2 tahun lalu sering ngajak konten tuh Bintang Emon sama Marcel. Bener. Tuh gue ajak konten, tapi sekarang kok suksesan mereka ya gitu. Iya, memang. Gue sampai mikir ini apa gue salah caranya gitu. Bener sih. Iya kan? Bener. Iya. Makanya. Iya kan lo ngajak konsepnya kan memang. Jadi memang dia yang lo ajak dan harapan lo kan dia terkenal. Iya, tapi maksudnya kayak harapannya... jangan ninggalin gua gitu, kayak gitu. Kok gitu sih? Makanya ada orang yang bilang tuh, wah Bang Arif tuh bikin konten sama bintang mulu. Maksud gua dari 2018 gua udah bikin, lo aja yang nggak lihat gitu. Gua ngajak-ngajak gitu. Marcel termasuk ya? Iya, makanya gua seneng lah kalau misalnya teman-teman pada sukses lah nemu jalannya gitu. Karena gua kalau ngeliat yang ada bakatnya tapi nggak muncul, nggak dikasih jalan tuh kayak sedih gitu, kasihan. Nah, lo kenal Bintang Emon di Jakbar? Di Jakbar dulu. Jadi gue tuh bikin konten kan sama Bintang, sama Aci gitu dulu. Sama Marcel, sama Rizal Jakbar. Gue tuh bikin konten aja iseng-iseng gitu. Semenjak teruntuk. Udah datang dia dua. Belum ada teruntuk belum. Ardit Erwanda, belum ada. Belum, set udah gitu. Makanya sekarang gue mau ngajak Arif Brata takut-takut nih. Terus suksesan dia lagi. Enggak lah. Karena modelnya juga akan sukses. Lucu ya? Lucu banget Arif ya? Iya. Lucu banget. Mana si Bintang termasuk 10 besar apa? Forbes. Iya. Forbes. Iya. Ini majalah bisnis. Iya. Kali. Digital creator.
setara Reza Arab. Iya. Kalau bintang kan bintang kali deres. Iya, iya. Kali-kali aja deres kan. Iya. Kayak Cing, gitu lah. Iya, Helmi Yahya termasuk juga. Kui. Oh, iya. Kuy Entertainment, iya. Platform gede. Iya, Gede. gede. Setara sama satu orang gitu. Satu gua bilang. orang. Dan Respect cuma lah. Instagram. Iya, iya, iya. Makanya itu yang gue sedihin sekarang, Cing. Gue tuh banyak ngeliat teman-teman tuh yang kayak contohnya tuh di komunitas gue. Cuman satu orang yang punya tekad nembus nasional. Sedangkan yang lainnya ya udahlah gue gini-gini aja lah, hidup-hidup gini-gini aja lah gitu. Maksud gue udah nggak banyak orang yang punya mimpi gitu, gue jadinya sedih. Mungkin karena pandemi kali. Maksudnya jadi kesempatannya tertutup semua. Mungkin Cing ya, cuman kayak yang di Samarinda tuh inget gak lu sampai gue datang audisi, inget gak lu kan itu iya. kan si Yono itu. Nah itu tuh gue kayak dia doang tuh menurut gue yang punya mimpi gede gitu, makanya gue kalau bisa dukung gue dukung gitu, cuman kayaknya belum waktunya gitu. Tapi masih jalan sama Linda. Masih jalan alhamdulillah. Tapi kan karena pandemi kan ya terbatas jadinya. Terakhir siapa sih comeback yang dari Samarinda? Atau Balikpapan, Kalimantan Timur ya? Iya. Terakhir itu kayaknya yang tembus nasional ya. Gua Gamayel emang. Udah terakhir udah. 2016. Itu Itu terakhir. sebelumnya ya. Gamayel sebelum Gamayel itu tuh satu letting lah sama gua sama Jegel yang dari Street 3 tuh munculnya baru di 2016. Gitu. Iya. Isan itu. Ya, Iksan itu tuh dia udah dapat. Jadi ada Iksan kemarin, Cing, dia juara favorit street gitu. Dia itu dapat kerjaan di Samarinda. Jadi dia kayak nggak ngelanjutin, dia udah cukup di situ lagi tuh. Cuman ya gua ya nggak apa-apa, itu hak lu Pilihan gitu. dia ya. Pilihan dia gitu. Padahal kan sekarang gua udah bilang, lu kalau mau sukses mas sekarang nggak usah pindah ke Jakarta. Lu bikin kontennya di daerah lu, kalau lu bagus pasti akan muncul gitu. Sekarang enak, gua bilang gitu, nggak harus kesini dulu. Iya. Gitu. Kan orang-orang bilang gitu, wah gue mau pindah ke Jakarta ngelihat teman-teman banyak yang sukses. Yang dia lupa kan yang gagal banyak, Cing. Iya, Gitu. banyak banget ya Makanya. sebenarnya ya. Jadi lihat yang berhasil aja. Gitu. Di komunitas-komunitas di Jakarta pun banyak yang gagal. Iya. Lo tapi tetap aktif di Jakarta Barat masih? Di Jakarta Barat gue aktif masih. Karena kan jadi tuh gue sekarang malah lebih aktifnya di Jakarta Barat ketimbang di Samarinda. Karena kan kalau Samarinda gue jauh, bahkan anak-anak barunya gue nggak tahu siapa. Tapi kalau di Jakbar gue sering main lah, ngumpul-ngumpul. Kombut gue juga masih sering sama Erwin gitu. Gitu lah, Cing. Gitu. Banyak komedian stand up komedian yang masuk ke ranah komedi yang lain gitu. Lo juga masuk ke situ sebagai pemain film lah. Iya, Cing. Iya, banyak yang gedek sebenarnya. Lo ngerasa gak? Pemain film yang memang membangun karirnya gitu. Terus tiba-tiba ada anak stand up kruk masuk jadi Apalagi pemeran. sutradara, Cing. Waduh. Iya. Gitu. Karena nggak tahu ya, gue tuh ngerasa teman-teman gue kan yang kayak misalnya director tuh dia kuliah berapa tahun apa segala, tiba-tiba ada cecunguk ini muncul langsung duduk di kursi komandan gitu, kasarnya gitu. Gue sih mengerti ya, maksudnya kenapa terjadi kegedekan itu. Tapi maksud gue sekarang kan nggak tahu ya, kayak misalnya ada beberapa orang yang bahkan kadang kita pikir kok dia udah di situ tapi cuman masanya gede jadi sutradara gitu kan. Tapi kayaknya itu emang perkembangan zaman sih, Cing. Tergantung kitanya aja bisa bertanggung jawab. Iya, Pak. Bisa nunjukin nggak kalau yang ditunjuk itu emang benar gitu. Nah, sejauh pengamatan lo anak-anak stand up memang punya kemampuan itu? Sepengamatan gue, Cing, ya, karena kan kita kan belajar dari nulis gitu, terus memvisual theater of mind juga kan. Jadi kayaknya kurang lebih sama. Cuman biasanya memang kalau yang baru-baru kan biasanya ada co-directornya kan, memang saudara yang udah ngerti gitu lah. Iya. Baru Secara ini, teknis segala secara macam teknis segala gitu ya. macam gitu. Nah, gue aja nih jadi komedi konsultan baru di karya ketiga gue baru ngerti film itu, Cing. Maksudnya yang ini Clapper ngapain, ini sound gimana aja, terus Reki itu apa gitu-gitu. Nah, tapi menurut gue sih jujur, Cing, ya, maksudnya kalau karya ini kayak misalnya ada beberapa yang diajak, tapi kalau misalnya kurang ya dan juga tidak bertanggung jawab ya pasti ya cukup sekali itu aja. Bentar ada pesawat. Gua nungguin dari tadi. Padahal sebelum mulai tadi lewat. Iya. Udah lo calling ya tadi? Pesawat lewat. Kita break sebentar karena ada pesawat ini. Karena kebetulan ini dekat Halim.
7 bulan. Soalnya di wawancara ada yang nggak lewat pesawat, komen-komennya, wah kasihan nggak ada Jok Salim 9 bulan gitu. Gua gimana ya, mudahan ada gitu. Alhamdulillah ada. Iya. Gitu, Cing. Jadi, nah kalau gue sih biasanya untuk mengakalin itu biasanya gue pasti hinggi-hinggi dulu masuknya, ya sampai ending sih. Cuman gue hormat gitu, maksudnya beliau-beliau ini yang sudah duluan di perfilman, mereka yang lebih tahu, dan mereka tuh, kita tuh minta ilmu ke mereka, nggak sebaliknya gitu. Gue sih mikirnya gitu. Kalau komedi consultant ngapain? Jadi itu, Cing, nah ini kemarin tuh ada kan di Twitter tuh, Iya, yang buat Adis. apa sih ada komedi konsultan gitu. Udah begitu dilihat komedi konsultannya anak-anak komika, pantesan. Iya, gitu-gitu. Iya. Nah, padahal tuh kalau menurut gue, Cing, ya, kan kalau film action aja ada action konsultan kan. Iya. Bahkan ada DOP action gitu Iya. yang Sutradaranya juga ada iya, sendiri. sutradara action. Iya. Karena action itu kadang mukul sini beda, sini Iya. gitu-gitu. Nah, komedi konsultan itu ada yang anak-anak dipanggil untuk development script. Jadi cuman benerin script gitu. Nah, ada juga yang full dari script terus ke syuting ditemenin. Karena misalnya kayak kemarin tuh gua Imperfect Series kan. Itu kan sutradaranya Naya Anindita yang mana memang bukan expertnya di komedi gitu. Okay. Sedangkan kalau misalnya komedian kan tahu nih, Cing, kita diksi ini lebih lucu dibanding ini, terus intonasi ini lebih lucu sama ini. Kadang di skrip juga tiba-tiba set di aslinya nggak sesuai sama skrip, harus diubah komedi. Nah itu kita menyesuaikan gitu. Misalnya kadang ada juga beberapa kan yang ini komedinya begini skripnya, tapi nggak cocok sama pemainnya gitu. Misalnya ini ditulis buat Babe misal, ternyata Babe berhalangan yang mainin Jegel, kan pelurunya beda gitu. Nah itu tuh yang tugas komedi konsultan untuk ini senjatanya gini, berarti mainnya gini, gitu, Cing. Nah tapi memang menurut gua komedi konsultan itu bener-bener cocok untuk lanjut ke sutradara. Karena kan dia di sebelah sutradara mulu, Cing. Ngasih tahu shotnya bagus, kayaknya bagusan begini deh, gini. tapi khusus di komedi. pendekatan komedinya. Iya, tapi kalau drama, kalau misalnya gua kadang kalau drama nggak datang, atau misalnya kalau misalnya gua mau belajar, ya gua datang pelajarin, oh gini kalau drama gitu. Jadi tapi ada keinginan jadi sutradara. Ada, Cing. Udah ada proyeknya. Karena pandemi ketahan. Harusnya gitu. ada. Harusnya ada gitu. Film. Sekarang tuh kayaknya larinya ke OTT semua deh, Cing. Iya, tapi pengerjaannya film. Iya, film. Makanya gitu, maksud gua, kan sekarang stand up comedy itu garisnya banyak, Cing. Iya. Maksudnya lu bisa kesini, kayak misalnya kalau lu gagal di stand up, mungkin emang jalur lu itu tuh belok dikit gitu. Kayak misalnya Sigit kan di stand up mungkin nggak terlalu kedengeran. Tapi dia nulis skrip, wah bagus banget Sigit Exit, Cing. Gua sampai sekarang gitu, kayak Erwin gitu. Nulisnya bagus gitu. Jadi bahkan ada beberapa yang mungkin stand up-nya nggak bagus, tapi kalau nulis skrip bagus. Stand up-nya nggak bagus, tapi kalau konsultanin orang bagus. Yang gitu-gitu, Cing. Jadi banyak jalurnya. Yang sulit adalah sekarang kalau produsernya pengen ada komedi konsultan, tapi sutradaranya nggak butuh. Nah gitu tuh, kan kadang, wah ada komedi konsul nih, pakai lah. Sebenarnya saudara, enggak, gue nggak butuh itu, tapi karena produser minta, akhirnya komedi konsultan jadi bengong aja. Bengong doang, ngasih dipentalin, mau ini, itu tuh yang kasihan. Makanya, ada yang kayak gitu. Ada, Cing, makanya gue kalau ditawarin gue selalu bilang, sutradaranya butuh gue nggak? Atau gue ngobrol sama sutradaranya, kira-kira butuh apa enggak? Karena kan, Cing, kalau ada komedi konsultan, sutradara tuh mau nggak mau harus nurunin egonya. Bener. Karena akan ada orang yang ngerecokin mulu. Betul. Udah gitu kadang kita ngerecokinnya kan nggak penting. Iya. Kayaknya jangan pakai batu deh, pakai ini aja diksinya gitu-gitu. Kalau orang nggak kan, ini bikin lama aja nih gitu. Sedangkan kita, ini nggak gitu mainnya gitu. Nah ada beda dikit aja kan kadang nggak enak. Nah itu pernah loh. Di posisi jadi komedi konsultan, tapi sutradaranya nggak mau. Alhamdulillah nggak pernah sih, Cing. Tapi pernah ada orang yang kayak Pernah gitu. ada orang itu. Aduh, kasihan banget. Makanya gue, jangan ada yang nanya siapa-siapa. Iya, enggak. Sudah pasti di lingkaran kita kan. Iya. Ada, Cing, ada. Nantilah kalau. Iya. Oh, pantesan gak suka sutradaranya. Wah. Tapi kalau muncul nama satu orang ya. Enggak. Nggak, jadi gitu, Cing. Siapa sih? Enggak. Gitu. Iya, Jadi, iya. yang kadang tuh yang sulit adalah ini tambahin komedinya dong. Wah. Sedangkan syuting udah
clap udah siap, sound udah siap, kita nging apa nih gitu. Itu yang cukup sulit, makanya kalau ikut dari reading lebih enak karena apa? Udah kebentuk di reading biasanya. Gitu, Cing. Memang menerima hal yang baru di tengah status quo yang udah lama itu sulit ya. Iya. Baik yang ada di status quo ataupun orang barunya. Iya, makanya kemarin di Twitter itu kan, Cing, kalau dia nanya beneran, gue mau jelasin. Tapi masalahnya dia kayaknya nyinyir doang. Kalau nyinyir doang kan dia nggak butuh jawaban sebenarnya. Makanya gue kalau dia nanya, mau gue jelasin nih satu persatu apa aja kegiatannya gitu. Tapi kayaknya ya udahlah gitu. Telegram. itu lucu banget sih. Aduh. Apa yang Telegram? Jadi kan gue bikin imperfect series, Cing. Terus ada, jadi kan di Telegram lu tahu kan, Cing, kayak WhatsApp gitu. Cuman di Telegram itu bisa ngirim file gede banget. Itulah kenapa banyak grup-grup yang drakor itu bajakan-bajakan di situ. Terus gue kan iseng tuh searching imperfect series. Ada orang yang ngirim link tentang Telegram itu. Gue masuklah ke situ, set gitu. Seru juga nih, gue komen di situ. Terus gue post tuh di Twitter, di Instagram. Orang lihat nama grupnya langsung masuk juga ke grup itu. Wih, Bang Ardit, seru juga ya Bang di sini gitu. Jadi banyak pok. Ada orang jangan bilang-bilang, ntar Bang Ardit ketahuan gitu-gitu. Tapi komen di situ emang follower gue pada kocak-kocak dah. Nah, itu ngomongin apa grup itu? Grup itu yang ngasih filenya imperfect. Oh, ngasih gitu. file untuk nonton. Iya, gitu. Ngasih file untuk nonton, terus gue posting di Twitter. Ketahuan sama adminnya, gue di-kick, terus disuruh serang. Ini penyusupnya gitu. Terus gue bales-balesin tuh semuanya. Lu dibilang penyusupnya? Iya. Dah. Terus dia bilang, kamu punya perasaan nggak? Ngomong ke gue gitu. Lah, gue bikin karya di tengah pandemi, gue kasih karyanya gratis, terus lu bajak, yang nggak punya perasaan siapa gitu, gue gituin, Cing. Ya Allah, lu coba tuh ngelawan, kamu bener komedi konsultannya, jangan bohong ya, kalau bohong Tuhan marah gitu. Jadi bocah-bocah, kayaknya SMP gitu lah, Cing. Nah, yang lucu, temen gue tinggal di Jepang, Cing, sahabat gue dari SD, pengen nonton Imperfect. Masuk ke Enggak, Telegram? Bukan, habis itu dia bilang, Dit, aku mau nonton, tapi VPN nggak tembus. Terus gue mikir, apa gue kasih link Telegramnya aja? Sempat terbersit gitu, kayak kesian nih temen gue satu gitu. Tapi kalau dilihat di grup Telegram, Cing, itu satu grup tuh followers 100.000 gitu. Jadi emang udah gede banget basisnya di situ. Terus gue ngomongin apa segala. Udah Bang, nggak apa-apa Bang, mereka emang gitu. Tapi setelah gue bilang begitu, banyak yang baru sadar, oh ternyata Telegram itu bajakan ya Bang. Yaudah deh, gue nggak di Telegram lagi, di Line. Dia bilang gitu, ya sama aja dong. Sama, iya. Gitu. Makanya gue udah bilang, kalau lu nonton drakor apa, itu urusan lu lah. Ini masalahnya gue yang bikin gitu. Terus syuting Imperfect itu kan, Cing, syuting pertama setelah pandemi. Jadi tuh bener-bener, wah, chaos tuh. Syutingnya juga capek ya? Capek, jadi per 5 hari random swap gitu. Set swap gitu. Kadang mending kalau kru yang amit-amit positif. Kalau talent gitu yang nggak bisa digantiin. Tiba-tiba ada yang sakit, wah harus putar otak tuh gimana supaya nanti syuting nanti kalau dia bisa datang sesuai gitu. Wah, Cing. Jadi sering terjadi perubahan skrip dong? Lumayan sering, kalau misalnya kayak kemarin tuh ada talent yang tiba-tiba tipes gitu, capean. Kita ganti nih, harusnya dia datang, jadinya nggak jadi datang gitu-gitu, Cing. Terus syuting kan, pokoknya itu syutingnya lama, tapi kita ngerasa lebih capek karena break sekalipun ya kita istirahat aja di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi wah capek banget. Terus tiba-tiba ada yang bajak kan, kesel ya. Iya. Itu, Cing. Itu yang teman lo di Jepang kok Pak harus pakai VPN, maksudnya gimana? Di Jepang itu nggak bisa download WeTV atau iFlix. Oh. Gitu. Jadi dia kayak kita nggak bisa download situs porno. Bisa, Cing. Nanti gua kasih tau caranya. Pakai VPN. Iya. X-Hamster bagus tuh. Tapi harus pakai VPN kan? Harus pakai VPN. Nah, dia nggak bisa. Pakai VPN pun nggak bisa? Nggak bisa, gitu. Berarti canggih kita dong, si iFlix-nya itu. Nah, kayaknya lumayan canggih deh. Makanya gue juga nggak tahu sih, karena kan kita kan nggak pakai VPN ya. Dia di Jepang nggak. Makanya gue bilang, aduh, apa gue kasih Telegramnya aja gitu. Nah, tapi dia penyusup, tapi dia pakai bahasa Jepang kan nggak ngerti orang. Iya. Betul, apaan nih, gitu, Cing. Tapi lo belajar nggak mau jadi sutradara? Secara formil lah.
Nggak, bukan formal sekolah gitu ya? Nah, jadi sebenarnya Cing, gue itu awalnya minta ke Koernas itu adalah jadi asisten komedi konsultan. Karena gue ngerasa gue belum pernah, apalagi CTS kan yang mainnya Jus 2000, Awe, Yusril yang wah pada jago-jago semua gitu. Gue jadi asisten, boleh nggak kok gue nemenin aja komedi konsultan siapa gitu, gue temenin. Udah sekalian aja lu yang jadi gitu. Terus dari situ sampai sekarang, ya gue kadang misalnya kayak lokasi visit gitu kan, harusnya gue nggak usah datang, tapi gue datang belajar caranya begini. Kadang reading drama gue tetap ada gitu. Iya, karena pada saat nanti lo jadi sutradara, lo harus menangani Itu berguna, iya. Kadang kan kalau dulu tuh Cing, gue mikirnya sutradara itu adalah ya lu di set aja, di monitor aja gitu. Padahal kan misalnya ada masalah apa, lu juga tuh tanggung jawab. Iya. Waduh. Iya. Beban ya, kaptennya lah di iya, situ. kaptennya. Iya. Ada apa-apa misalnya set yang ini tiba-tiba nggak bisa, gimana nih? Waduh. Kalau gua ditanya gitu ya puyeng juga gimana juga caranya gitu. Nah padahal, ini gue tuh banyak Cing kerjaan yang karena orang kena masalah. Oh, lo mengambil keuntungan. Iya tapi gue nggak sengaja. Iya. Kayak waktu Indosiar tuh Cing, gue kan sempat nge-host tuh. Iya. Itu kan gara-gara Uusin masalah. Gue sempat syuting juga Steve Pencil film pertama gue. Itu gara-gara G kena cacar. Gitu. Padahal emang sengaja tuh gue kasih virus cacar. Dari Apip. Kan nggak mungkin G syuting pakai kardus gitu kan. Iya. Gitu Cing. Jadi maksudnya nah yang kerjaan-kerjaan yang dulu yang terjadi karena gua nggak sengaja itu hasilnya nggak bagus. Makanya MC yang Suca. Iya, karena itu pengalaman pertama nge-MC. Pengalaman pertama Cing. Di TV. Jadi udah gitu, nah kan gua orangnya minderan kan. Langsung Gilang Dirga, langsung Ayu Dewi, Oki Lukman, kicep gua waktu itu. Makanya itu sekarang gua tuh ngerasa gua tuh emang nggak punya bakat di komedi Cing, tapi gua maksudnya belajar. Sebagai performer. Iya, gua tuh teoritis sih orang Cing. Jadi kayak stand up gitu. Gua tuh dari Suci awal sampai Suci ending itu gua ngelihat terasa perkembangannya karena gua emang belajar dari pengalaman. Gue tuh nggak ada bakatnya gue ngerasanya ya. Gue tuh waktu Suci open mic Senin, Selasa full seminggu gue open mic. Tetap nulis. Jadi gue di Suci tuh misalnya dibutuhkan waktu 10 menit, gue bikin 20 menit. Jadi kalau yang kurang dikurangin gitu. Kalau yang kurang dihilangin, dibuang, masih ada 5 menit itu buat stand up-nya gitu. Jadi bener-bener teori aja gue anaknya. Bukan yang bakat kayak misalnya kayak gini nih, gue wawancara, gue nontonin dulu Cing semua video lu, bahkan video lu di YouTube orang lain gue tontonin. Oh Cing Abdel mainnya gini gitu. Terus gue kalau ada pesawat lewat gue diem dulu gitu, yang gue pelajarin semuanya. Makanya gue teoritis anaknya nggak gitu punya bakat lah. Bakatnya nggak gede gitu, iya, jadi bakatnya harus gede. biasa sama latihan. Iya gitu. Makanya gue kalau ada orang-orang yang bang, gue gugupan kalau stand up depan orang, gue takut lah. Lu lihat bintang BT coba, orang dia gagu gitu, tapi lucu. Lu lihat Dani Aditya, lu alasan apa lu lihat Dani Aditya? Iya. Orang dia lucu gitu. Dani Aditya, gue respect sih sama Dani Aditya. Yang pakai kursi roda itu. Terus dia kena cerebral palsy, terus kemarin dia kena COVID juga. Tapi masih ngelucu dia Cing. Iya. Gue bilang, wah ini orang kalau nggak ikhlas banget, ya itulah. Gara-gara stand up jadi mati hati gitu. Kita udah terlalu ikhlas. Gue sekarang kayaknya ikhlas aja, kayak mau gimana lagi gitu. Iya. Tapi kan ada orang-orang di sekeliling kita yang jadi tanggung jawab kita juga. Iya. Yang tetap Itulah harus diusahakan gitu ya. Nah baru sekarang ini Cing, yang kalau dulu kan gue job tuh milih-milih. Kalau gue ngerasa nggak yakin, kayaknya enggak deh gitu. Yang kayak job sama lu tuh yang buka puasa. Calon tong Mas Akbar, habis itu baru gua. Itu kan karena udah mau lebaran. Gua tuh ngambil gitu Cing kalau kepepet aja. Kalau gua ngerasa nggak yakin nggak akan gua ambil. Tapi sekarang setelah punya anak, wah kayaknya gua harus tanggung jawab deh, harus udahlah job gas. Tapi gua harus tanggung jawab juga kalau misalnya ambil, gua harus ngasih yang terbaik gitu. Nah, tapi sekarang semua job masuk ke HH dulu atau bisa pribadi kalau udah di HH? Nggak bisa Cing. Gue dari dulu, dari stand up 2011 bahkan, nge-MC gue 200.000, gue pakai manajer. Oke. Karena gue nggak bisa gue ngurus sendiri. Ngurus duit, gue kayak geli gitu, kayak dit stand up dong.
lu berapa gitu. Gue kayak aduh, ngasih harga tuh kurang iya, ini. kayak gue jual diri gitu. Padahal kan memang maksudnya secara Emang kasarnya iyalah, jual diri gitu. jual diri Cuman kita. gue nggak enak ngomongnya, Cing. Gue sering nggak tegaan gitu, udahlah nggak usah gitu-gitu. Makanya gue harus ada yang Karena lo biasaan kaya kali dulu. enggak, Cing. Gue Kok kaya lo tuh lebih lama daripada miskin lo. Kalau sekarang lo udah bilang enggak. SMA, Iya juga ya. Iya. SMA udah 19 tahun lo kaya. Iya, gitu. Tapi kan waktu drop tuh, wah itu drop banget, Cing. Tapi jadi gue ngerasa gue udah belajar keduanya gitu. Jadi lebih bisa menghargai lah harusnya. Iya. Tapi lo merasa bakat komedi lo dikit. Dikit, Cing. Gue kayak ngelihat kayak misalnya kayak lu gitu, Cing. Kayak tok, dapet gitu ya. Bisa gitu. Terus gue pelajarin komeng, wah bisa gitu ya. Pokoknya tuh gue ngambilin peluru-peluru orang gitu. Kayak teori tuh, wah gue teori kayaknya gue lumayan banyak dah kalau dijabarin tentang stand up, karena gue ngerasa gue nggak punya bakat itu. Iya. Jadi tuh setelah gue pelajarin, gue ulang, akhirnya jadi insting gitu, barulah jadi bakat gitu. Iya, karena terlatih itu ya. Karena terlatih, makanya. Sampai gue dengar mengenai lo juga tahu mengenai pemilihan kata diksi yang bagus tuh yang belakangnya K, belakangnya apa? Iya, itu tuh banyak sih. Jadi diksi yang bagus itu jadi level itu ada 3. Diksi yang berakhiran dengan KTP BDG, itu yang paling kuat tuh. Itu lo dapat dari mana? Adalah pernah belajar dan lo baca itu? Ada. Oke. Itu dari mana ya? Radit apa Panji ya? Gue lupa, pokoknya gue tuh ngumpulin, Cing, dari Radit, dari Jui Purwoto, dari Remin, dari Karjo. Gue kumpulin, terus gue kasih ke anak-anak komunitas biasanya. Jadi kalau di situ ada KTP BDG paling kuat, yang kedua itu yang berakhiran dengan huruf mati, yang ketiga berakhiran dengan huruf vokal. Contohnya antara CD sama kancut lebih lucu kancut. Iya. Bego sama goblok lebih lucu goblok gitu. Jadi yang paling kuat itu yang KTP BDG. KTP Iya. Bandung. KTP Bandung kalau mau gampang gitu. Iya. Jadi gitu-gitu tuh kayak ini gue dapat. Jadi gue selalu bilang ini gue nggak bikin sendiri. Ini gue dapat dari senior, terus gue kumpulin, baru gue iniin. Gitu. Nah itu lo tahu teori itu, kemudian pada saat bikin materi lo masukin dah. Ada Iya. orang-orang yang udah diberkahi bakat, Iya. begitu bikin ya udah ada KTP BDG gitu ya. Iya. Nah dulu tuh, Cing, gue sempet mau berhenti stand up karena gue ngerasa kok gue nggak punya ciri khas ya gitu. Kayak gue stand up ya observasi, nggak punya pengalaman. Sedangkan kalau gue ngeliat yang lain tuh kayak Sadana Agung, dia punya anak dusun gitu, Jegel dia Melayu, Gamail dia polisi. Sampai akhirnya gue ngeliat openernya Panji tuh, inget banget, Awe, Gilbas, Krisna. Gue ngeliat tuh 3 orang, personanya nggak ada, tapi lucu banget gitu. Sampai akhirnya gue mikir, yaudahlah kalau gue nggak punya bakat, ya gue lawan pakai teori, gue lawan pakai materi aja gitu. Nggak ada alasan gue, kalau gue bilang gue mau berhenti itu berarti alasan gue aja yang bikin gitu. Gue harus pakai apa yang ada di diri gue gitu. Makanya karena gue pelajarin teori itu, Cing, gue jadi lebih paham mengenai senjata orang-orang gitu. Misalnya gue kalau nulis skrip tuh tanya, ini siapa pemainnya? Kalau udah ada kasih tau gue, karena gue bisa tahu cara mainnya gimana gitu. Cara main orang ini? Iya. Oke. Kayak misalnya gue nulis kemarin buat CTS, misalnya pas adegan Babe. Babe ini mainnya gini, dia gestur sama kalau bahasa Inggrisnya salah dia lucu. Ya. Nah, itu gue kasih buat Babe. Itu Ojak Yadi mainnya gimana, si Aji sama Awe. Imperfect ini bahkan lebih enak menurut gue karena warnanya pada beda-beda semua. Itu Aci mainnya gini, Kiki mainnya gini gitu. Itu karena teori gitu menurut gue ya. Karena lo pelajarin itu. Karena gue pelajarin, Cing. Tapi memang ada orang yang karena instingnya aja udah bisa sama. Iya, Cing. Itu mah kayak kita ngeliat Mongol, Iya. Soleh Solihun gitu. Solihun. Soleh Solihun kemarin minta teori di grup karena dia mau jadi mentor. Lu udah stand up 3 jam, masa nggak tahu teori sih, dalam hati gue gitu. Tapi ini ada pesawat lagi lo udah wawancara berapa menit? Udah berapa menit? Masa cuman sekali dapat pesawatnya. Karena karena ini kebetulan kita dekat Halim. 6 bulan. Turun. Mundur, Cing, ya? Karena Mundur. 9 bulan udah lahir. Oh iya. Anak kedua nih. Anak Kedua alhamdulillah. Gitu, Tapi Cing. memang si Soleh dia pun mengakui dia nggak ngerti-ngerti Iya. teori ya. Sedangkan kalau kita nonton stand up-nya kan lucu banget. Terus ya. waktunya bisa berjam-jam apa segala gitu. Jadi dulu tuh gue masih iri ngeliat orang yang punya bakat. Tapi kalau sekarang
gue punya teori kok, gue bisa kok ngejar lu gitu. Gitu gue sekarang konsepnya. Kalau bakat nggak diasah juga akan tumpul dengan sendirinya. Iya, betul. Apalagi yang nggak berbakat. Iya, gitu. Bisa juga berhasil sebenarnya. Makanya kayak misalnya gue kadang kesel gitu ngeliat orang-orang yang gue ngeliat, ini lu lucu banget tapi kenapa nggak lu asah sih gitu? Kenapa nggak ini caranya gini loh. Makanya gue seneng cucing misalnya gue misalnya setiap suci nih, gue dari suci 4 gue selalu nonton audisinya, bahkan keluar kota pakai biaya sendiri. Karena gue suka pelajarin komik-komik yang gue belum pernah lihat sebelumnya. Oh dia mainnya gini ya, oh dia mainnya gini ya gitu. Gue seneng tuh kombutin orang, gue seneng banget. Walaupun misalnya kayak Suci nih, dari dulu tuh kadang gue nggak dibayar, yang dibayar kan ada tim kombutnya. Gue datang aja tuh gitu, ngasih ini karena gue ngerasa kalau gue ngasih, gue juga dapet ilmu baru gitu. Tuh makanya tuh kayak yang film atau yang MC kemarin, gue ngerasa itu tuh gue masih tahap belajar, belum banyak ilmu gue gitu, tiba-tiba langsung di panggung yang gede. Aduh nyesel kenapa ya. Iya. Ya gitu mudah-mudahan lah sebentar lagi proyek sutradara lo berjalan. April kosong. Wah sama dong kalau gitu. Kita belajar teori bareng dah. Tapi kalau lu Cing, lu ngerasa bakat apa teori? Gue rasa gue bakat. Karena nurun dari bapak ya? Nurun dari ibu malah. Hah? Ibu gue yang lucu. Komedi? Ibu gue yang lucu. Apa? Gimana? Diksinya lucu. Yang kejadian asli itu, ini kejadian asli yang pernah gue juga saat ibu gue kayak sekarat lah gitulah ya. Jadi semua udah dipanggilin gitu. Tinggal satu kakak gue yang belum datang, telat. Akhirnya kakak gue nomor 2 nih namanya Iyun, datang ke samping. Gue manggil nyokap gue mami, karena dia lebih tua. Kaget nggak? Kaget. Kalau lebih muda? Adek lah. Iyun dateng nih ke ini, nyokap gue sambil merem, ini Iyun, inget gak sama Iyun gitu. Ya inget lah Iyun, lo lahir tuh sehari setelah ulang tahun Jakarta. Ya, masih inget aja, ulang tahun Jakarta kapan? Nah itu yang mami lupa. Nah itu beneran. Padahal itu keadaannya sekarat. Iya. Sama kayak bokap gue berarti ya kelakuannya ya? Kelakuannya. Lucu itu emang gitu. Beli ini ke toko tas. Toko tas dilihatin mahal banget. Tas merek apa gitu, 25 juta. Kenapa mahal banget? Karena ini kulit sapi asli. Sini duit lo 25 juta aja. Gue kasih kulitnya, gue kasih palanya, gue masih hidup lagi tuh sapi. Emang lucu. Berarti bokap lu ngikut nyokap ya? Iya. Cing ya? Gara-gara nyokap iya, lu kalau lucu. bokap gue tuh yang ini, tebakan pertama kali yang gue denger dari bokap gue. Ditembak ubin yang kena hidung. Kentut. Masa bisa begitu bokap gue? Keluarga komedi. Iya. Gitu. Tapi teori gue akhirnya belajar. Iya, sambil gue ada kerjaan, sambil belajar jadi juri. Akhirnya gue tahu banyak teori. Kenapa dia jadi begini, kenapa jadi begitu. Dari teorinya kita bisa ngerti akhirnya. Iya. Bahkan gitu. tuh yang kayak teman-teman Srimula tuh gue pelajarin juga tuh, Cing. Iya. Gue pelajarin dari Pak D. Marwoto waktu itu. Jadi kalau dulu set gong, Cing. Set gong gitu. Terus kalau masuk harus bercahaya, keluar juga bercahaya. Gitu-gitu tuh gue pelajarin juga. Oh ya gini, berarti gini gitu. Hampir sama sih teorinya sebenarnya, premis, setup, punchline. Cuman pada saat kita jadi komika, satu itu kita tanggung jawab kita sendiri. Pada saat kita main sketsa, main grup, itu dibagi-bagi. Lempar-lemparan. Kadang-kadang pembagiannya itu terjadi di atas panggung. Nah, itu perlunya bakat. Iya, itu. Nah, itu perlunya bakat gitu. Lo latih apa juga kalau lo nggak punya bakat itu akan ketiban sama yang berbakat gitu. Makanya gue kalau misalnya ngeliat yang bakat tuh udah jago nih, Cing. Gue kayak, gue kasih nggak ya teorinya gitu. Ntar jago banget lagi. Gue nggak bisa ngejar nih gitu. Iya. Oke, Dit. Terima kasih. Siap, Cing. Sudah hadir sini. Mudah-mudahan segera terwujud filmnya. Amin ya Allah. Bahagia terus hidup sama istri dan anaknya. Udah mau 2 ya? Belum, Cing. Belum, masih 1. Ntar dulu ya. Satu Istri, tahun istri. 6 bulan. Belum. Aja masih ada. Jangan, Niat Cing. berarti. Satu aja, Cing. Istri. Ya, satu.
Iya, Nanti kita omongin udah mati kamera. Oke, Dit, terima kasih. Iya. Dan kita bisa ketemu lagi di tamu wawancara yang berikutnya.